Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Fikri, Dandim 0803 Madiun. Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan sedikit pengabdian kami kepada bangsa dan negara tercinta melalui upaya menyelamatkan sejarah terhadap tokoh masyarakat, ulama, sebagai pelaku sejarah langsung terjadinya pemberontakan PKI 1948 dan 1965 di Madiun. DPP FPI dan BAMAP LKKI dalam pertemuan ini menyepakati menjunjung tinggi toleransi beragama dan bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari hal-hal yang merusak moral bangsa. Front Pembela Islam atau FPI mengumpulkan beberapa tokoh lintas agama ke markas mereka di Petamburan, Jakarta Pusat. Umat Katolik mengatakan, kami pun marah jika foto pastor dibakar. Jangan bakar foto ulama apapun alasannya. Ini FPI dan BAMAP. Kami mendapatkan satu kesan yang berbeda dengan apa penampilan yang kita lihat di media-media, dan ternyata FPI juga sebagai anak bangsa punya kerahmataman dan justru banyak pandangan-pandangan yang sama. Karena itu pandangan yang sama itu bisa disatukan untuk kemajuan bangsa. Kami pertama mendengar bahwa FPI itu satu organisasi keagamaan yang cukup keras, tapi ternyata di saat kami datang bersama para pendeta dari semua daerah yang hadir pada sore hari ini, melihat bahwa FPI tidak seperti apa yang kita bayangkan dan kita lihat. Selamat. Maka orang yang dalam tubuhnya ada kekuatan, ada darah daging Rasulullah, nggak bisa ada peluru nyasar. Selamat beliau. Cawang kompor tabligh akbar, udah ada kijang tua berisikan regen, dalamnya ben. Di depan istana ketika dilepaskan gas air mata, peluru karet, Ki Haji Fahrul Razi terkena, Ki Haji Muhammad Arifin Ilham terkena, Syekh Ali Jaber terkena, tapi Habib Rizik di atas mobil orasi yang menjadi target ketika dilepaskan peluru gas air mata puter balik. Kenapa? Karena dalam tubuh beliau ada darah daging Rasulullah. Umat Katolik mengatakan, kami pun marah jika foto pastor dibakar. Jangan bakar foto ulama apapun alasannya. Hari Senin, 27 Juli 2020, puluhan massa ormas yang diduga pro-PKI berani membakar dan merobek foto ulama seorang Habib cucu Rasulullah SAW di depan gedung MPR DPR di Jakarta, di Kota Seribu Masjid ini. Awalnya mereka berusaha membakar foto, namun ternyata foto Habib Rizik tersebut tidak mempan dibakar. Akhirnya, puluhan massa neo-PKI yang seperti kesetanan itu merobek foto Habib Rizik dengan disertai aneka hujatan dan caci maki. Serta korlap aksi biadab ini adalah Budi Jarot. Perbuatan Budi Jarot itu telah memancing kemarahan umat Islam yang segera mencari Budi Jarot dan menuntut aparat kepolisian segera menangkap dan memproses hukum provokator itu. Sementara itu, di grup-grup WhatsApp beredar pesan berisi kecaman terhadap Budi Jarot dari seorang ulama dan umat Katolik yang bernama Aloysius Hartono. Berikut adalah pesan yang beredar luas tersebut. Perkenalkan, nama saya Aloysius Hartono. Saya seorang anak bangsa Indonesia yang beragama Katolik. Saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait kegaduhan dalam beberapa hari terakhir ini. Terkait pembakaran foto pembuka agama Islam atau ulama oleh Budi Jarot dan kelompoknya di depan gedung DPR. Setelah menyaksikan video-video yang beredar, saya sangat prihatin dan menyesalkan pembakaran dan pelecehan foto pemuka agama Muslim itu. Apalagi dikabarkan beberapa pelaku adalah umat Kristiani. Semoga pihak Muslim tidak menganggap ulah saudara-saudara saya itu sebagai pencerminan dari umat Kristiani. Karena saya sendiri pun, sebagai umat Kristiani, tentu akan sangat marah apabila foto para pemuka agama kami atau pastor dibakar dan dilecehkan. Apalagi bila dilakukan oleh umat di luar agama kami. Seluruh umat Kristiani pasti sangat marah jika foto para pastor, uskup, pendeta, dan pemuka agamanya dibakar dan dilecehkan seperti perlakuan terhadap foto Habib Rizik itu. Jadi menurut saya, wajar bila umat Muslim marah bila melihat foto tokoh agamanya dilecehkan.
Walaupun saya tetap tidak setuju dengan aksi balasan karena saya yakin yang terbaik adalah para pelaku diproses melalui jalur hukum. Betul, aksi demonstrasi tidak dilarang di Indonesia, tapi hendaknya peserta aksi tetap memperhatikan norma-norma agama yang berlaku di Indonesia. Apapun alasannya, foto pemuka agama tidak boleh dilecehkan oleh umat beragama apapun. Karena perbuatan itu pasti memancing keributan dan konflik horizontal di negeri yang kita cintai ini. Budi Jarod dan kelompoknya nyata telah membuat kegaduhan dan memecah belah rakyat. Maka itu, saya sangat berharap aparat penegak hukum segera memproses Budi Jarod dan kelompoknya. Karena apabila perbuatan oknum pemecah belah bangsa Indonesia ini terus dibiarkan, maka akan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Menjunjung tinggi toleransi beragama dan bersatu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dari hal-hal yang merusak moral bangsa. Poster Habib Rizik dibakar, Ketua Umum FPI mengatakan, perang dimulai. Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Kiai Haji Sabri Lubis ikut mengomentari pembakaran poster Habib Rizik Syihab yang dilakukan masa aksi tolak khilafah di depan gedung DPR MPR pada Senin 28 Juli. Seperti dilansir Suara Nasional pada semulai. Menurut Kiai Sabri, pembakaran poster Habib Rizik merupakan ulah gerombolan PKI memancing reaksi umat Islam. Umat Islam harus menegakkan hukum Islam. Jika berhadapan umat Islam, resiko yang dihadapi gerombolan PKI itu. Kiai Sabri juga mengatakan polisi bisa memproses hukum gerombolan yang membakar poster Habib Rizik. Silahkan polisi memproses hukum. Masyarakat mempunyai hukum adat, umat Islam punya hukum Allah. Begitulah jelas Kiai Sabri. Tak terima foto Habib Rizik dirobek-robek, warga datangi rumah Budi Jarod, pemilik diduga kabur. Pasca kasus gerombolan massa mencoba melakukan pembakaran terhadap foto Habib Muhammad Rizik Syihab atau HRS dan merobek-robeknya disertai caci maki, beredar pula sebuah video yang diduga umat Islam mendatangi diduga pelaku pembakaran tersebut. Dalam video berdurasi singkat 11 detik itu, tampak sejumlah orang mendatangi sebuah rumah pada malam hari. Apapun alasannya, pihaknya tidak terima foto imam besar dicoret-coret dan dicaci maki. Begitulah suara seorang pria dalam video tersebut. Diduga pemilik rumah itu adalah Budi Jarod sudah kabur. Umat Islam yang tak terima melihat ulah biadab Budi Jarod pembakar foto imam besar Habib Rizik Syihab akhirnya mendatangi rumahnya. Dan Budi Jarod dikabarkan sudah kabur melarikan diri, tak ada di rumahnya pada Senin malam. Begitulah keterangan tertulis menyertai video yang diunggah di kanal YouTube Fakta News itu. Sementara itu, akun Pau Koci mengomentari, kok kabur Bud? Sementara akun Happy Yuniarti juga berkomentar, kelompok Neo PKI mulai reseh, umat Islam harus bersatu. Sebelumnya, sebuah video beredar di media sosial pada Senin 27 Juli malam yang menayangkan sekelompok massa melakukan demonstrasi. Tampak massa tersebut mencoba melakukan pembakaran terhadap foto Habib Muhammad Rizik Syihab. Namun, sebagaimana pantauan dari media pada Senin sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, ternyata foto imam besar Front Pembela Islam atau FPI tersebut tampak tidak mempan dibakar. Api kecil sempat menyala sekitar kurang dari 6 detik saat disulut oleh seseorang dengan korek gas, tapi api lantas mati. Massa pun kembali mencoba membakar foto HRS pada sebuah poster besar tersebut, namun beberapa kali gagal meskipun telah dibantu dengan cairan yang tampaknya bahan bakar minyak bensin. Setidaknya 3 kali dilakukan upaya pembakaran foto Habib Rizik, namun selalu gagal. Akhirnya sejumlah massa yang mayoritas seragam merah itu pun merobek-robek foto Habib Rizik. Sontak kejadian ini mengundang reaksi dari warganet. Seperti salah satu akun yang mengatakan, Subhanallah, foto Habib Rizik tak bisa dibakar. Di saat para cebong, para Neo PKI ingin coba membakarnya, dan saking kesalnya saat foto Habib Rizik tak bisa dibakarnya, mereka langsung merobeknya. Allah Maha Adil dan Allah Maha Kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Dan apapun tak ingin untuk menyentuh foto Habib Rizik atas segala kuasa Allah. Terbukti sudah siapa Habib Rizik, beliau adalah wali Allah. Hasbunallah, ujar Sihabudin di salah satu grup WA yang didominasi komunitas keluarga NU pada Senin kemarin. Berdasarkan pengamatan pada video itu, peristiwa tersebut diduga terjadi di depan Kompleks DPR RI Jakarta pada 27 Juli 2020.
Hingga berita ini dimuat, belum diperoleh keterangan resmi siapa pihak yang bertanggung jawab atas upaya pembakaran dan perobekan foto Habib Rizik maupun pihak yang menggelar demonstrasi tersebut. Pendemo coba bakar foto Habib Rizik, Novel mengatakan, "Saya menantang perang mereka." Sebuah video yang memperlihatkan puluhan massa pendemo menginjak-injak, melempar dengan tomat dan berusaha membakar foto Habib Rizik Syihab viral di media sosial. Hal itu terjadi sejak Senin malam. Berdasarkan pengamatan pada video itu, peristiwa tersebut diduga terjadi di depan Kompleks DPR RI Jakarta pada Senin 27 Juli. Menanggapi hal tersebut, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengutuk dan mengecam perlakuan puluhan massa tersebut terhadap foto Habib Rizik Syihab. Perlakuan terhadap poster imam besar umat Islam jelas sudah kelewat batas sebagai orang yang mempunyai Tuhan. Dan saya selaku Wasekjen PA 212 sangat mengutuk dan mengecam serta menantang mereka untuk perang. Begitulah kata Novel kepada telusur.co.id. Novel menuding perbuatan ini jelas dilakukan oleh Neo-PKI karena hanya PKI yang jelas menghina ulama dan menantang ulama. Karena ulama adalah garda terdepan yang mengawal Pancasila, dan PKI sejak tahun 1965 memang selalu menjadikan Pancasila sebagai kedok mereka. Karena sejatinya tidak mungkin komunisme menerima ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Novel, aksi mereka adalah pelampiasan kekesalan lantaran RUU HIP gagal disahkan karena isinya ingin merubah Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Bahkan, mereka juga Leninisme. Dengan demikian, mereka marah luar biasa sampai-sampai sudah kesetanan dan mencoba membakar poster imam besar umat Islam yang ternyata gagal. Dan disitulah Allah tunjukkan sekali lagi karomahnya imam besar, dan memang Allah juga ingin menunjukkan kewalian Habib Rizik Syihab setelah pernah juga pada aksi bela Islam yang kedua, yaitu ABI 411. Allah tunjukkan karomahnya. Habib Rizik yang diberondong tembakan gas air mata, tapi beliau tidak bergeming sedikit pun. Apalagi beliau tumbang seperti kita-kita yang tumbang dan kocar-kacir dengan tembakan gas air mata. Novel menyebut para gerombolan Neo-PKI itu disinyalir jika RUU HIP disahkan. Diduga kuat mereka itulah yang akan mendeklarasikan PKI atau Ormas Komunis untuk tampil dan hidup kembali secara resmi di Indonesia ini. Sekali lagi, Novel Bamukmin menantang perang kepada Neo-PKI saat ini dimanapun, kapanpun akan dihadapi, dan yang telah menginjak-injak poster cucu Rasulullah SAW, imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab.